Oke, sebenarnya saya nggak fokus di kripto ya, nggak fokus untuk trading di kripto juga ya. Tapi karena kripto itu juga bisa ditradingkan, oke lah, mari kita bahas. Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, jadi crypto coin itu kan akhir-akhir ini lagi nge-hype ya, lagi banyak sekali orang yang trading dan juga banyak sekali orang yang rugi karena kriptonya hancur lebur ya. Nah, trading kripto itu selain bisa dengan cara konvensional atau beli aset kriptonya langsung lalu disimpan sampai nilainya itu naik, bisa juga dengan cara CFD. Kita bahas cara yang konvensional dulu ya. Cara ini paling banyak orang yang tahu soalnya. Kalau cara CFD ya biasanya Anda yang trading di forex pasti sudah tahu. Cara konvensional di sini maksudnya kita beli aset kripto beneran, lalu kita simpen sampai harganya itu naik, baru kita jual lagi ketika harganya sudah tinggi ya. Nah, di sini kita baru dapat keuntungan. Dan itu cara yang paling mudah sih, cara yang paling banyak teman-teman gunakan juga. Dan ini tipsnya ya untuk yang trading dengan cara manual. Pertama, yang jelas adalah gunakan uang yang dingin, karena ini dasar dari semua investasi yang aman ya. Kita melakukan investasi itu karena kita sudah punya uang yang dingin alias uang yang nganggur ya. Kalau teman-teman belum punya uang yang nganggur ya tetap semangat ya, tetap semangat bekerja, tetap semangat mencari uang supaya ya punya uang yang nganggur tadi ya. Trading dengan uang yang dingin itu akan membuat Anda lebih nyaman, lebih tenang, karena jika investasi yang kita pilih itu mengalami kerugian, ya uang dapur kita tetap aman. Ya kan? Nah, lalu tips yang kedua itu pilih koin-koin yang bagus. Bagus di sini itu dari segi fundamental dan teknikalnya ya. Karena banyak yang mempengaruhi pergerakan harga koin sebenarnya. Dari sisi fundamental ya, itu ada banyak ya, ada salah satunya tokoh-tokoh yang bisa menggerakkan Bitcoin lah, kayak Elon Musk kan sudah sangat sering ya kita dengar ya. Hanya saja kan kita tidak tahu ya, kita tidak bisa memprediksi kapan akan muncul berita tersebut karena sifatnya itu acak ya. Beda kalau dengan di forex, itu kan kita sudah bisa tahu ya kapan beritanya itu akan muncul, kapan ada muncul data yang pengaruhnya tinggi ke forex, sekaligus jamnya, sampai jamnya saja kita sudah tahu. Jadi kalau di forex ini kita bisa menghindari kalau ada berita-berita yang sangat besar pengaruhnya terhadap di forex ya. Kalau di kripto ya, contohnya itu ketika Elon Musk berhasil menaikkan harga koin dengan tweetannya di Twitter. Nggak ada orang yang tahu kan kapan Elon Musk itu akan nge-tweet di Twitter tentang koin. Tiba-tiba harganya langsung naik tinggi, ya kan? Ya, sebagai trader ya otomatis kita hanya bisa memanfaatkan momen seperti ini untuk mengambil keuntungan. Dan harus hati-hati juga karena kadang momen naiknya itu hanya sebentar saja. Yang jelas harus paham betul mengenai fundamental dari masing-masing koin yang akan kita beli ya. Pemahaman mengenai fundamental itu sangat penting ya, karena artinya di sini kita itu harus ya tahulah fundamental dari pergerakan koin ini, dan kita harus juga ikuti tokoh-tokoh yang punya pengaruh yang besar terhadap pergerakan marketnya, terhadap pergerakan kriptonya ya. Kita harus ikuti Twitternya, ikuti sosial medianya, sehingga jika ada tweet yang berpengaruh ke pergerakan koin, kita bisa langsung tahu dampaknya ke koin yang kita pegang. Sehingga kita bisa terhindar dari kejatuhan harga koin yang sangat ekstrim itu tadi ya.
Fundamental dari koin ini bukan hanya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh saja, tapi juga dari regulasi sebuah negara-negara tentang diperbolehkan atau tidaknya koin ini beredar sebagai pembayaran yang sah di suatu negara. Ya, seperti contohnya kemarin kan Cina itu melarang kripto, Bitcoin di negaranya yang juga berbarengan dengan pas Elon Musk itu melihat kalau ternyata dalam proses penambangan Bitcoin itu relatif membutuhkan listrik yang cukup tinggi. Yang ini dilihat sangat nggak efektif lah, kata si Elon Musk ini. Otomatis langsung harganya ya langsung jatuh pada saat itu juga. Dan banyak orang yang rugi kan. Apakah Anda salah satunya? Ya, tapi kan sekarang sudah mulai naik lagi ya. Sudah mulai normal lagi. Jadi ya cuma sesaat ya. Tapi beda ya cara konvensional dengan CFD. Harganya turun kalau di cara konvensional kita nggak bisa untung ya, kita malah rugi. Tapi kalau di CFD itu kita bisa mengambil keuntungan pada saat harganya turun juga. Kok bisa sih? Ya nanti saya jelaskan mengenai sistem CFD ini ya. Nah, lalu lihat juga ya dari sisi teknikalnya. Apakah secara teknikal grafiknya itu menunjukkan kekuatan untuk naik atau sudah melemah ya. Trading dengan cara konvensional seperti ini itu harus benar-benar mencari momen ketika harganya itu benar-benar akan naik. Soalnya jika enggak ya kita akan rugi, akan keseret oleh market ya, akan keseret oleh pergerakan harga yang turun tadi, alias ya kita bisa mencairkan uangnya ketika harganya itu sudah naik. Karena kalau masih di bawah ya kita rugi dong. Investasi kita 100 juta kok kita nariknya cuma 80 atau bahkan 50 juta ya kan. Sebenarnya kalau kita mau trading secara konvensional di koin, teknikal itu tidak begitu penting sebenarnya. Beda kalau kita trading secara CFD ya, analisa teknikal itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Lalu untuk tips yang ketiga, itu kita harus diversifikasi ya. Diversifikasi di sini maksud saya bukan kita beli di banyak koin gitu ya, bukan itu yang saya maksud. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan ya dari semua pergerakan koin itu hampir-hampir mirip sih ya. Jadi diversifikasi yang saya maksud di sini itu bukan beli banyak koin yang berbeda-beda ya. Tapi yang saya maksud adalah Anda harus mengelompokkan, Anda harus membedakan instrumen investasi yang punya resiko tinggi dan punya resiko rendah. Anda harus bedakan itu dan Anda bisa masuk ke instrumen investasi yang resikonya tinggi dengan porsi sekian persen dari uang yang Anda miliki. Ya. Misalnya Anda bisa memasukkan di kripto, Anda bisa memasukkan di forex, di saham juga ada ya, juga bisa. Atau Anda masukkan ke instrumen investasi yang aman ya kayak properti, emas, terus deposito, terus reksadana, macam-macam lah ya. Jadi diversifikasi itu memang penting ya untuk keamanan modal Anda. Misalnya, kalau Anda punya uang 100 juta, Anda bisa ambil 10%-nya untuk trading di forex, lalu 10%-nya lagi untuk trading di kripto, lalu masukkan 30%-nya atau lebih untuk ke instrumen saham, untuk ke instrumen investasi yang lebih rendah. Saham itu kan lebih rendah dari forex dan kripto ya. Kemudian sisanya Anda bisa memasukkan ke instrumen investasi yang lebih rendah lagi, yang lebih aman resikonya. Ya contohnya tadi kayak logam mulia, emas gitu kan, terus deposit, reksadana, atau kalau bisa buat beli properti ya silakan ya. Dengan pengelolaan dana yang seperti ini itu akan jauh lebih aman untuk modal Anda. Nah, ini tadi yang cara konvensional ya. Sekarang akan saya jelaskan perbedaannya dengan cara CFD. Kalau selama ini kita tahu tentang trading kripto itu dengan cara beli kemudian simpan, dan ketika harganya naik baru kita bisa untung dan kita bisa jual. Trading di CFD itu memiliki keuntungan tersendiri, yaitu ketika harganya turun pun kita bisa mendapatkan untung dari ketika pas harganya itu turun. Kok bisa sih? Ya tentu saja bisa, karena di trading CFD ini
mata uangnya kriptonya itu dipasangkan dengan mata uang yang lain. Ya, tentunya sudah tahu lah ya, USD, dolar. Ya, jadi simbol penulisannya itu jadi BTC USD, terus ETH USD, dan lain-lain, macam-macam. Ini itu memungkinkan kalau harganya turun, itu kita bisa dapat keuntungan juga. Karena dalam sistem CFD misalnya, itu kalau harganya naik, sama saja untuk mendapatkan untung kita harus pegang BTC-nya, kita harus beli BTC-nya. Jadi kita itu dapat keuntungan dari kenaikan nilai BTC ini. Lalu jika harganya turun, artinya kita pegang USD-nya, ya, kita harus beli USD-nya. Karena sama saja ketika BTC-nya itu turun, nilai USD-nya kan itu naik, ya, naik terhadap BTC. Jadi di sini kalau kita pegang USD, maka kita dapat keuntungan dari kenaikan nilai USD terhadap BTC itu tadi, terhadap Bitcoin-nya itu tadi. Tapi kalau dengan sistem CFD ini, ya kita tidak bisa memiliki koin tersebut tentunya. Kita hanya bisa mentradingkan saja. Jadi sistem CFD ini sangat cocok buat teman-teman yang memang tujuannya untuk trading jangka pendek, ya, dengan memakai sistem CFD ini. Nah, sebenarnya tipsnya itu mirip-mirip sih dengan yang sistem konvensional, ya. Hanya saja untuk yang sistem CFD ini teknikal jauh lebih penting di sini karena sangat mempengaruhi sekali keputusan trading kita. Ketika harganya turun, kita bisa open posisi sell untuk mendapatkan profit, dan ketika harganya itu naik, kita bisa open posisi buy untuk mendapatkan profitnya. Jadi ya harus benar-benar akurat analisa teknikalnya supaya keputusannya juga harus tepat, ya. Dari sisi modal pun juga sama. Jangan terus semuanya itu Anda masukkan ke trading CFD, ya, karena ini merupakan salah satu kelompok instrumen investasi yang tinggi resikonya, ya. Jadi harus diseimbangkan dengan diversifikasi ke instrumen investasi yang lainnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk tips trading di kripto dari saya, ya. Semoga bermanfaat. Ini cuma iseng-iseng saja, ya. Sebenarnya saya nggak fokus di trading kripto, tapi ya udahlah. Oke. Jadi gitu saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.